Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Dengan Bu Firza. Jadi sebatas perkenalan itu dia pengen hadir untuk ikut pengajian. Saya beritahu di mana. Saya bilang di Petamburan dan ada di Megamendung yang khusus untuk ibu-ibu. Maka dia, ya sudah, boleh nggak saya ikut? Siapapun orang yang pengen ikut belajar, boleh. Maka saya ajak dia, bukan saya ngajak, dia juga pengen ikut. Di mana Petamburan tuh? Jakarta Pusat. Akhirnya dia datang bersama saya 1 kali di Petamburan dan 1-2 kali di Megamendung. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Dia suami pertama, dia punya anak 2. Kemudian dia menikah dengan yang di Pontianak ini, punya anak 1 perempuan. Dan dia bercucu 3. Setelah pernikahan dengan suaminya yang kedua ini Meninggal suami. sudah pindah ke Jakarta
dalam? Enggak, itu rumah orang tuanya. Oh, Dia tetap tinggal di Pontianak sana. Sesekali aja mungkin dia bisnis atau apa ya, saya kurang tahu. Tiba-tiba ada di situ yang di mana Pondok Gede itu bukan rumah dia, rumah orang tuanya. oh yang di Lubang Baya itu rumah orang tuanya, Ibunya. bukan rumah dia. Dia hanya sesekali saja tinggal seperti itu. Mungkin kalau nggak salah ya. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta, macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong, minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini, Kak Emma. Bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat media. Saya adalah dari Bendahara Partai Pribumi. Perlu kami klarifikasi sedikit masalah saat dari kemarin sampai hari ini menjadi headline atas suatu percakapan yang mana di dalam percakapan itu Ibu Firza dengan yang mengatasnamakan Ibu Firza dan menyebut nama Habib Rizik. Saya harus mengakui rekaman itu benar adanya. Jadi seakan-akan Ibu Firza itu kan berbicara dengan sahabatnya, itu hak dia. Kalau kelompok mana tentunya kelompoknya pihak sana, pihak Ahok, ya, karena ini memang kita lihat dari langkah-langkahnya, kita lihat riwayatnya memang ya. Gini. Uminya dia itu pernah dulu ikut jadi aktif di FPI. Kenal, tetapi saya rasa setiap itu Habib itu menerima siapapun kalau ada di Megamendung, menerima dari siapapun menerima. GNPF MUI sudah membentuk satu tim pengacara ya untuk melakukan proses hukum yang ini Polda, mungkin Polda. Karena kita selalu urusan ini, saya saksi makar seluruh di Polda. Saya kapan kira? Ya, besok. Bukan. Saya dari Partai Pribumi. Saya dari nasionalis. Saya selalu dengan Ibu Rahma, Ahmad Dhani, itu Ibu Firza. Jadi pada saat yang ditangkap semua yang dituduhkan makar, saya terlibat. Jadi kita mengadakan pemeriksaan secara langsung. Jadi kita memotret wajah dari FH ini, kemudian kita bandingkan menggunakan sistem yang ada di kami. Memang identik ya foto yang ada di dalam internet yang dituduhkan dugaan porno dengan aslinya Firza itu. Iya. Baik dari sistem algoritma yang saya sebut tadi, dia otomatis klik. Jadi hasilnya itu secara otomatis akan match seperti itu. Kalau dibilang rekayasa apa bukan, aslinya di luar dari pengeditan yang tersebut, apakah ada penempelan kepala atau bahan tubuh? Sejauh ini tidak kelihatan. Tetapi kembali nanti saat ini semuanya pernyataan ini akan terbukti. Dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian, setelah pihak kepolisian meminta kita sampai memeriksa pada media, dan kemudian baru kita lihat statementnya lagi. Benar nggak sih sebenarnya kita bilang nggak ini direkayasa atau bukan gitu loh. Ada editan tapi bukan rekayasa. Iya. Ada juga yang beredar di masyarakat adalah audio atau rekaman. Rekaman ini memang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Anda sudah melihatnya, apakah ini ada proses rekayasa penyuntingan? Oke.
kalau rekaman di sini ini ada suatu hal yang aneh gitu loh. Aneh dalam arti bahwa sekarang ini seolah-olah bukan suatu pembicaraan, tapi ini seolah-olah suatu monolog. Si wanitanya ngobrol aja terus ya, kemudian lawan bicaranya nggak ada. Kalau itu dikirim melalui voice note seperti kita lihat dari satu fitur di aplikasi WhatsApp. Nah, kalau dia suatu voice note, dia rekam, nanti kita bisa menguji voice note itu noise-nya sejajar atau tidak. Gitu. Yang namanya noise itu di belakang gelombang kita selalu ada yang namanya gelombang suara yang lain yang namanya noise. Nanti kelihatan itu wajar apa tidak. Saat itu mulai naik kemudian putus turun, berarti ada potongan, gitu loh. Ya, nah. Kalau sekarang itu dibilang suatu voice note dia rekam ujung ke ujung, harusnya tidak ada potongan-potongan ini. Hal-hal itulah nanti yang akan diamati oleh pihak kepolisian tentunya untuk Harusnya bisa membuktikan iya. dan membuktikan ada keterangan resmi juga dari. Saya heran terkadang media terlalu membesarkan yang namanya Rizik Syihab. Heran. Padahal dia cuma kabur gara-gara janda, pulang dihajar janda. Kabur gara-gara janda, pulang dihajar janda. Terus kenapa kita mesti takut? Media terlalu membesarkan seakan-akan dia tuang ngalah. Tuang ngalah putih. Ya bos? Ngalah putih itu dia. Itu dia. Jadi sekarang Ketum sudah membuktikan bahwa Indonesia Timur berkumpul hari ini untuk sepakat lawan Rizik Syihab. Lawan Rizik Syihab.